Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan informasi yaitu tentang perkembangan daripada indeks harga perdagangan besar atau IHPB untuk kelompok bangunan atau konstruksi Indonesia ya untuk bulan Mei 2024. Di mana pada bulan Mei 2024 itu IHPB konstruksi Indonesia ya mengalami kenaikan sebesar 0,15% dibandingkan bulan April 2024 ya. Jadi bulan Mei terjadi inflasi atau kenaikan harga untuk indeks harga perdagangan besar bangunan ya, kelompok bangunan atau konstruksi. Sedangkan untuk tahun kalendernya IHPB konstruksi ini inflasinya sebesar 0,23%. Lalu untuk inflasi year on year-nya ini IHPB untuk kelompok bangunan atau konstruksi ya itu sebesar 0,78%. Jika kita lihat menurut kelompok bangunan, maka untuk kelompok bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, itu pada Mei 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,05% dibandingkan April 2024. Sedangkan untuk kelompok bangunan pekerjaan umum untuk pertanian, itu mengalami kenaikan 0,06% ya pada Mei 2024 dibandingkan April 2024. Begitupun untuk bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan itu mengalami kenaikan 0,26%. Lalu ada kelompok bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan konstruksi yang juga mengalami kenaikan 0,22%. Selanjutnya adalah kelompok bangunan lainnya yang mengalami kenaikan sebesar 0,13%. Jika kita lihat menurut perbandingan antara Mei 2024 terhadap Mei 2023 atau year on year, maka untuk kelompok bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal itu mengalami kenaikan sebesar 0,58%. Lalu untuk bangunan pekerjaan umum untuk pertanian year on year-nya naik 1,02%. Lalu untuk kelompok bangunan pekerjaan umum untuk jalan jembatan dan pelabuhan year on year-nya 0,82%. Lalu untuk kelompok bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi itu naik 0,69% ya, 0,69%. Sedangkan untuk kelompok bangunan lainnya itu year on year-nya 0,93%. Jika kita lihat andil inflasi ya untuk setiap kelompok bangunan ya terhadap secara umum IHPB bangunan atau konstruksi ya, andil di bulan Mei 2024 untuk kelompok bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal itu 0,01% ya. Sedangkan untuk bangunan pekerjaan umum untuk pertanian ya tidak begitu signifikan. Sedangkan untuk bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan itu andilnya 0,10%. Lalu untuk bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi itu andilnya 0,02%. Dan untuk bangunan lainnya andilnya 0,02%.
Jadi pada bulan Mei 2024 itu yang memberikan andil inflasi terhadap IHPB konstruksi yang paling tinggi adalah bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan sebesar 0,10%. Selanjutnya kalau kita lihat menurut perkembangan daripada menurut kelompok bahan bangunannya, maka bisa kita lihat di sini untuk bahan bangunan yang memberikan andil inflasi terbesar pada Mei 2024 yaitu kenaikan daripada harga aspal. Jadi harga aspal ini naik 1,28% pada Mei 2024 dibandingkan April 2024 dan memberikan andil inflasi sebesar 0,09%, ya, besar ini. Selanjutnya yang mengalami kenaikan dan memberikan andil inflasi yang secara signifikan yaitu kelompok bangunan batu kerikil atau koral yang naik 0,51% pada Mei 2024 dibandingkan April 2024 dan memberikan andil inflasinya sebesar 0,01%. Lalu kenaikan kayu papan itu naik 0,56% dan memberikan andil inflasi 0,02%. Ya, lalu juga ada kenaikan untuk pipa PVC, ya, pipa PVC naik 0,45% dan memberikan andil inflasi 0,01%. Lalu di sini ada juga kenaikan dari harga semen. Semen naik 0,14% dan memberikan andil inflasi 0,02%. Lalu gipsum naik 0,58%, andil inflasinya 0,01%. Lalu besi konstruksi bangunan naik 0,33%, andilnya inflasi 0,01%. Lalu barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan naiknya 0,42% dan andilnya 0,01%. Lalu untuk barang bahan bangunan yang mengalami penurunan dan memberikan andil deflasi yang signifikan yaitu penurunan daripada bahan bangunan batu bata. Batu bata turun 1,26% ya pada Mei 2024 dibandingkan April 2024 dan andil deflasinya minus 0,02%. Lalu di sini yang turun juga besi beton. Besi beton turun 0,13% dan andil deflasinya 0,01%. Lalu rangka atap baja turun 0,49%, andil deflasinya 0,01%, ya. Jadi itu yang naik dan turunnya yang memberikan andil inflasi maupun deflasi yang cukup signifikan. Sedangkan barang-barang konsumsi lainnya juga ada yang mengalami kenaikan dan penurunan namun andilnya tidak begitu signifikan, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.